adik-adik, selamat sore. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng, Jakarta. Yuk kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Udah daki teman-teman berdiri ya. Ayo teman-teman, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Kudaki-daki. Semua pakai gerakan, yuk. Kudaki, daki gunung yang tinggi. Turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, ku terbang. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus. Sekali lagi yuk adik-adik, Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Terpujilah nama Tuhan. Baik, adik-adik, kita akan memulai ibadah sore ini dengan berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh Dame. Ayo Kakak Dame. Tuhan Yesus berkati ibadah online kita, dan berkati teman-teman yang ada di rumah dan ada dimanapun Tuhan. Berkati ibadah online minggu kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Kita masih tetap memuji Tuhan ya teman-teman. Kita nyanyi dengan Semangat, pujian Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Ya, Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Teman-teman semuanya pakai gerakan yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Iya, Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan dengan pujian Aku Ingin Dengar Cerita dengan sikap berdoa ya. Oke. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita yang boleh disampaikan, mereka dapat mengerti dan dapat memahami, dan terlebih lagi mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Allah-Ku yang baik, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk ya anak-anakku. Hari ini ibu mau bercerita tentang boneka yang bertumbuh. Kira-kira ada nggak ya boneka itu bisa bertumbuh? Nggak ada ya. Tapi kali ini ada boneka yang bertumbuh loh. Oke, ibu mau cerita ya. Pada suatu hari Tineke meminta ibunya membelikan Tineke sebuah boneka. Berulang-ulang kali Tineke meminta karena di tempat tinggal mereka tidak ada toko yang menjual boneka. Akhirnya ibunya memutuskan untuk membuat boneka untuk Tineke yang terbuat dari jagung yang sudah tua dan dimasukkan dalam kaus kaki dan dijahit oleh ibu menjadi sebuah boneka. Meskipun boneka Tineke itu tidak sebagus boneka-boneka yang dimiliki oleh anak-anak perempuan sekarang ini, namun Tineke sangat menyayangi boneka yang dibuat ibunya itu. Tineke sering bermain bersama boneka itu. Dia bermain rumah-rumahan, lalu dia bermain jual-jualan. Siapa di sini yang suka bermain bersama boneka? Khususnya anak perempuan pasti ya. Kalau anak laki kan mainannya mobil-mobilan, ya kan? Nah, Tineke sering sekali membawa boneka itu berjalan-jalan. Pada suatu hari, Tineke bertengkar dengan kakak laki-lakinya. Namanya si Jamie. Jamie sedang membuat sebuah kapal kecil yang bagus.
Dengan hati-hati sekali dia memahat kayu untuk membuat sebuah tiangnya. Ketika dengan tiba-tiba lengan Tineke menyenggol kapal buatan Jamie. Kapal itu terlepas dari tangan Jamie dan jatuh. Prak! Beberapa bagiannya patah-patah. Dengan marah, Jamie membentak. Kenapa kamu tidak melihat? Matamu di mana? Lihat nih, akibat perbuatanmu. Aku tak peduli. Jawab Tineke. Sebenarnya Tineke menyesal sih. Tetapi karena dia dimarahi, akhirnya dia pura-pura masa bodoh. Maka Tineke cepat-cepat pergi keluar dari kamar Jamie. Lalu Jamie berkata, Aku akan membalas perbuatan kamu. Dasar anak nakal. kata Jamie. Tepat pada saat itu terlihat oleh Jamie boneka Tineke yang sedang tergeletak di kursi. Lalu si Jamie mengambil boneka itu dan dengan cepat-cepat ia keluar melalui pintu. Lalu ia menuju ke gudang dan mengambil sekop dan dia pergi ke belakang rumah. Apa yang dilakukan Jamie? Ternyata Jamie membuat lubang. Jamie ngapain sih? Kok dia buat lubang di belakang rumah? Kita lihat yuk apa yang dibuat si Jamie. Oh, si Jamie mau membalas perbuatan Tineke. Dan Jamie ingin merusak mainan Tineke dengan cara dia mau mengubur boneka Tineke di dalam tanah. Jamie berpikir bahwa tidak seorang pun yang akan tahu apa yang dilakukan Jamie di belakang rumah itu. Padahal firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jamie lupa bahwa Allah mengetahuinya. Allah sudah berfirman, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Itu ada dalam Amsal 28 ayat 13. Dan juga dalam Bilangan 32 ayat 23, dosamu itu akan menimpa kamu. Si Jamie gak tahu ya kalau Tuhan itu matanya melihat. Hari berganti hari Tineke menangis, bersedih. Kenapa sih dia bersedih? Karena bonekanya hilang. Tineke bertanya kepada mamanya. Mamanya tidak tahu bonekanya ada di mana. Lalu Tineke juga bertanya kepada kakaknya itu si Jamie. Jamie juga bilang bahwa dia tidak melihat boneka Tineke. Akhirnya Tineke menangis. Mama, bonekaku hilang. Aku sedih, Mama. Mana bonekaku? Aku tidak bisa main lagi bersama bonekaku, Mama. Beberapa hari sesudah musim hujan, ibu pergi ke kebun belakang rumah. Ibu hendak memetik sayur-sayuran yang dia tanam. Apa yang ibu lihat? Ibu melihat serumpun tanaman yang hijau yang baru numbuh. Hah? Aneh sekali, pikir ibu. Setauku
tempat ini tidak ditanami, kata ibu. Maka ibu menuju ke tempat itu untuk memeriksanya. Dan heran sekali ibu melihatnya. Hah? Tunas-tunas jagung yang hijau bertumbuh di situ dalam bentuk badan sebuah boneka kecil. Dosa yang tersembunyi sudah ketahuan, tepat seperti yang dikatakan firman Allah. Sekali kelak, dosa yang tersembunyi di dalam hati manusia akan ketahuan juga. Alangkah sedihnya hari itu bagi semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sebab itu marilah sekarang ini juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu ada dalam Kolose 1 ayat 14. Jadi hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni dosa dan menyucikan semua dosa-dosa kita. Ibu bertanya kepada Jamie. Dan Jamie akhirnya mengakui perbuatan dosanya. Jamie berkata bahwa dialah yang menanam boneka itu karena dia marah sama Tineke. Akhirnya Jamie dan Tineke mereka saling meminta ampun karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan Yesus. Nah anak-anak, jangan berbohong kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, kepada siapa saja. Oke? Tuhan Yesus berkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami telah selesai di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan, kami boleh terberkati dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Sebelumnya kita menyanyikan pujian Bapa. Terima kasih. Yuk, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kita mau angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan, kami telah selesai. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Biar kiranya mereka boleh taat kepada Tuhan di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga setiap adik-adik, berikan mereka kepintaran di dalam mereka boleh mengikuti setiap pelajaran. Berkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Yesusku yang baik, kami mengucap syukur dan kami telah selesai ibadah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai dengan pertolongan Tuhan. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang, di tempat yang sama dan jam yang sama. Di jam berapa Kak Dami? Jam 4 sore di link Kema Injil Filipi
Cengkareng. Jangan lupa subscribe ya. Dadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Stay at home ya. Bye.